Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single Kotak, Masih Cinta. Dan sekarang saya sudah berada dengan vokalisnya Kak Tantri dan juga sang suami tercinta Kak Arda. Apa kabar Kak Tantri? Baik. Kak Arda gimana kabar? Semakin baik. Semakin baik. Kapan landing di Bali? Kemarin pagi. Oke, kemarin pagi. Kemudian rencananya stay berapa lama? Sekitar 6 bulan mungkin. Oke, nggak rencana pindah kakak Kak ke Bali? Ada titipan akte. Oke, iya boleh. Kakak saya boleh kok masuk ke kakak saya Denpasar. Oke, Kak Arda dan juga Kak Tantri. Kita kan lagi ngebahas nih ya lagu barunya dari kakak berdua kan. Itu dalam rangka anniversary ya katanya bikin lagu ya Kak ya. Sebetulnya begitu. Oke. Ya, 10 karena tahun. 10 tahun pernikahan kita. 10 tahun pernikahan. Boleh diceritain nggak gimana sih awalnya ketemu Kak Arda dan Kak Tantri? Saya kepo loh. Awal kali pertemuan kami itu, ya. Jadi mohon didengar ya. Jadi ini adalah pertemuan yang tidak disengaja. Jadi Kotak tuh manggung tahun 2008 acara tahun baruan menuju ke 2009 di Madiun. Terus karena memang Arda lahir di Madiun, terus kami bertemulah di satu radio. Ya, jadi satu radio pas lagi aku promo untuk acaranya, Arda kebetulan jadi band pembukanya waktu itu. Jadi ya ketemu di situ udah. 2008 akhir. Berarti meritnya di 2014. 2014. Lama ya? Itu langsung PDKT itu Kak? 2008 tuh langsung PDKT? Enggak langsung sih. Ditembak gak? Nah, ketemuannya pun satu hari. Jadi karena dia bintang tamu di Madiun waktu itu, jadi radio menyatukan kita nih. Oke, berarti sekarang flashback lagi ya ke radio. Ya ampun, saya menjadi saksi cinta. Jadi ketemunya cuma satu hari. Setelah itu besok dia pulang kembali ke Jakarta dengan kehidupan normalnya, dan saya balik lagi jadi artis yang biasa di Madiun. Nah itu kan kayak FTV sebenarnya. Wah, boleh jatuh cinta sama rockstar ya kayak gitu sih. Karena waktu itu saya jadi band opening dan jadi anak daerah aja yang mengagumi. Oh boleh ya. Tahu kayaknya seru gitu. Dari situ hubungan yang berjalan aja sebenarnya, nggak ada tendensi wah jadi pacar pokoknya harus gua dapetin, harus enggak sebenarnya. Dan justru karena karena kejujuran pengen berelasi yang punya temen deket segala macam, cerita segala macam, akhirnya kita deket. Akhirnya 1 bulan setelah itu kita pacaran. Dan ternyata pacarannya sampai 5 tahun. Oh ternyata jodoh ya. Nah kemudian dulu kan belum ada zaman sosmed yang kayak sekarang dong di 2008 ya. BBM kalau nggak salah ya Kak ya 2008 ya? Enggak. BBM, tapi waktu itu aku sama kamu YM-an apa namanya? Iya, pakai apa tuh Kak? Kita video callannya pakai Yahoo Messenger. Oh. Ya ampun, tua banget. Iya. Kayak kita seangkatan nih. 2009 belum video call kan? Belum ada kan? Ada kamera tapi yang masih blur banget. Kameranya masih bunyinya VGA ya. Dan masih mahal banget kan kalau nelpon pakai pulsa ya. Iya benar. Jadi kayak miss call 3 detik ya. Iya, jadi ya benar kan pakai kartu telunjuk kan. Nah, dari 2010 2011 itu cepet tuh perubahan. 2010 2011 2012 tuh teknologi cepet tuh. Oke. Berarti long distance ya Kak ya 5 tahun itu? 1,5 tahun kalau nggak salah. Akhirnya? 1,5 tahun kita long distance, terus akhirnya Arda memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Mengejar cinta, mengejar pekerjaan ya. Oh gitu. Terus yang duluan PDKT itu siapa Kak? Yang duluan kayak misalnya minta kontak atau apa? Arda, tapi memang nggak ada tendensi apapun kan awalnya kan. Dia cuma kalau aku nanti ke Jakarta, aku hubungin siapa ya buat ini, karena dia mau nyari koneksi memang untuk mengembangkan sayap pernyanyiannya itu di industri musik. Jadi ya, oh ya udah. Nah, nggak tahu tiba-tiba baru kali ini aja, maksudnya waktu itu tuh biasanya kalau ada orang minta nomor teleponku pasti aku lariin ke manajer kan. Itu aku lagi sambil makan bakso, inget banget lagi keringetan basah pedes dan segala macam. Kalau aku minta nomor telepon, nomor teleponku aja. Coba sebelah aku langsung gini, hah? Gitu. Itu ada rasa deg-degan gak sih? Nggak ada, aku mikir baksonya enak aja. Oke, berarti efek kepedesan kayak itu jadi kayak agak sedikit error ya. Kayaknya. Kemudian langsung kakak kasih dengan cuma-cuma. Iya, itu aku juga gak mikir apa-apa gitu. Terus paling dia cuma minta nomor telepon biasa doang gitu kan. Terus ya udah, terus kita belum ada WhatsApp apa SMS ya? SMS kan waktu itu ya?
kalau nggak salah ya. SMS. Masih di SMS ya, Di cuman SMS. yang Y gitu doang kan, biar nggak kena biaya. Kayak per huruf deh dulu tuh kan Kak. Aku lupa lagi. SMS-nya per huruf Nah kan. dulu ada yang paketan-paketan yang free gitu kalau nggak salah. Setiap Oke. penggunaan telepon berapa terus free WhatsApp, Oh, free. free SMS. Iya, ada. Dan akhirnya Lupa. setelah dikasih berapa lama baru dikontak? Langsung. Sama Kak Arde? langsung. Oh, kamu udah sampai rumah gitu. Iya. Jadi ketika kita lagi aku saat itu lagi malah nggak pengen cari pacar karena saat itu banyak hal terjadi. Oh kayaknya aku mesti karir deh. Targetku karir bukan pacar. Jadi 1 tahun tuh memang hampir nggak punya pacar gitu. Nggak mau berhubungan deh gitu. Dan saat dia balik ke Jakarta, dia harus balik ke Jakarta. Itu saat itu kan kereta itu boleh nganterin penumpang tuh boleh masuk kereta gerbong boleh masuk saat itu 2009. Jadi dia bilang kamu nggak kesini, ini terakhir loh. Waduh, di rumah yang saya lagi kesana nggak ya. Oke. Dan akhirnya saya starter motor dan saya kesana dan nyamperin dia untuk akhirnya ke kereta, pisah terus di dalam sebuah kereta terus ngomong kita ketemu kapan lagi? Aku bilang secepatnya. Gitu. Oke. Disitulah. Gitu. Akhirnya wah ternyata dikodein banget. Kak Tantri mukanya udah kayak dan saat itu saya kagok kayak bingung namanya orang desa ya, terus dia rockstar lagi, gimana ya, justru koper yang ada di kompartemen tuh saya turunin lagi tuh saya naikin lagi. Oke, itu Saking karena saking salting. groginya ya. Gue bingung saya ngapain karena satu gerbong tuh cie gitu. Satu gerbong tuh teman-teman. Satu gerbong sama teman-teman. Oke. Itu produksi. Oh udah dicie-ciein Tapi ada tuh. plot twistnya, ceritain juga nggak usah. Oh ceritain dong. Plot Kita twistnya nggak adalah apa-apa ceritain 10 tahun ini kita siap kok Oh, iya. Kak. Nggak, kalau mau cerita seutuhnya ada di buku. Dia udah bikin Oh buku sebenarnya. gitu. Nanti kita promosiin ya. Iya, siap. Jadi Plot twistnya apa tuh Kak? dia punya pacar ternyata Oh serius? Di Yap. Jakarta? di Jakarta. Gak apa-apa lagi, kita kan lagi mencari jati diri. Betul, perempuan selalu benar. Perempuan itu harus banyak pilihan. Bener. Mencari yang terus terbaik. Bener ya kan. Kita harus ngeles aja terus deh pokoknya. Penyiarnya ada tambahin satu laki-laki lagi. Balance ya. Untung kan Kak dapet cewek penjara hari ini ya. Terus plot twistnya ternyata Kak Tantri punya pacar pada saat Yap. itu. And then mundur teratur. I choose atau him. Oke. Kan bener kan terakhir kan jodohnya dia kan ujungnya. Iya sih, Udah tapi cukup nggak yang sempat mundur. mantannya nggak usah dibahas. Oh, saya tertarik yang itu loh. Kok ruangan jadi panas ya? Cemburu gak sih sekarang? Enggak. Tapi sekarang yang penting kan udah menikah, sudah membangun rumah tangga 10 tahun ya kan, sudah punya buah hati Kak Tantri. Sudah 2. Udah 2, putra putri. Putra putri. Usia berapa Kak yang pertama? Yang pertama putri usia 9 tahun. Yang kedua 5. Putra. Oke, lagi lucu-lucunya kayak saya ya. Lagi menjadi bestie. Oke, nah Seperti saya tadi gimana? kenapa tuh? Lagi lucu-lucu seperti saya Iya, ya. seperti 9 lagi. tahun ya. Saya enggak, saya 13. 13 tambah Kak Arda berapa? 12 tahun usianya? 12 setengah. Iya, kita kan emang masih ABG gaul gitu Parah kan. sih. Menciptakan ABG maksudnya. Saya 13 tahun Kak, anak saya maksudnya. Oke lanjut. Nah kalau misalnya dari dilihat dari sekarang ya, dari 2 anak kakak kira-kira ada nggak sih yang bakalan jadi musisi yang kelihatan dari sekarang gitu cikal bakalnya? Kalau 2 anak ini memang kan karena sudah terbiasa melihat orang tuanya menjadi penyanyi, jadinya mereka cenderung lebih suka musik dari kecil udah kelihatan. Anakku yang pertama namanya Kara, itu dia di usia dia 8 tahun dia kepengen banget punya karya. Oke. That's why akhirnya dibikinlah sama bapaknya lagu, ada lagu anak-anak yang memang relate dengan era sekarang gitu digital. Dibikinin lagu judulnya Main Sama Aku. Akhirnya udah wah happy banget dia bisa nyanyi lagu itu di beberapa event-event anak gitu. Terus kalau anakku yang kedua memang dia laki-laki ya sukanya mukul-mukul barang, ya mungkin dia lebih cenderung suka ngedrum, tapi nyanyinya juga sebenarnya kalau disuruh nyanyi juga nggak fals gitu. Jadi ya udahlah ikutin dulu aja maunya mereka mau apa. Tapi Ikut memang, les berarti? kalau yang kakaknya karena dia memang dia fokus udah aku pengen jadi penyanyi aku lesin. Tapi kalau yang anak si Arka ini yang anakku yang kedua kan memang masih kecil dan suka gonta-ganti ya. Jadi belum terlalu kita ikutin les. Cuman ya apa yang dia suka ya kita fasilitasin aja. Kalau dari kecil tuh memang suka diajak, kalau misalnya ketika Kak Arda atau juga Kak Tantri manggung emang suka diajak dari Ya, kecil? Suka. Bahkan naik panggung bareng. Oke. Jadi karena dia itu yang pertama namanya Kara, dia itu Panda aku pengen berkarya gitu. Waduh,
umur 7 tahun bahkan, aku pengen berkarya, pengen punya lagu. Ntar dulu nak, jangan dulu lah gini-gini. Karena kita tahu bahwa pekerjaan ini kan butuh apa ya, komitmen dan segala macam. Tapi ternyata saya lupa bahwa setiap anak punya bakat. Kalau bakatnya nggak difasilitasi juga kayaknya kita jadi orang tua jadi berdosa gitu. Bikinin lagu anak itu kan nggak gampang. Benar. Jadi apa ya yang relate, bikin balonku ada 5 atau apa, kayaknya sudah nggak relate sama mereka. Terus tiba-tiba saya melihat talenta itu ketika Tantri nyanyi sama Kotak tuh di panggung segala macam, acara presiden lah, acara, dia tiba-tiba naik sendiri. Naik atas panggung. Dan nyanyi dan pede banget dan nggak ada grogi. Ini bocah begitu. Dan saya melihat potensi itu dan akhirnya oke, kamu beneran nyanyi, ya terciptalah ide untuk bikin lagu tentang orang tua yang kita terhalang sama gadget. Jadi relasi itu gampang blur lah, distraksinya adalah gadget. Jadi ngerasa bahwa kapan main sama aku, refnya bilang, ayah bunda taruh HP-nya dulu, ayo main sama aku gitu. Jadi, sedih ya, relate banget ya. Semakin lagunya ceria, saya semakin sedih. Karena itu hatinya dia bahwa sudah dong, nyampe rumah jangan gadget lagi dong, main sama aku dong gitu. Tapi memang pernah diutarakan seperti itu? Ya. Pernah, sering. Ya, untungnya dia bisa berekspresi itu ya, kan kadang-kadang ada anak-anak yang taunya marah-marah doang tapi dia nggak bisa mengungkapkan perasaannya. Kara ini ngomong, udah dong bunda, masa aku di rumah, bunda di rumah tapi bunda main HP. Jadi kayak, oh iya oke, aku tertampar oleh kalimat itu. Tapi pada saat dibilang gitu, responnya Kak Tantri? Aku taruh handphoneku sebentar. Kalaupun memang urgent aku harus balas, aku ngomong dulu sama dia, kasih kesempatan bunda 15 menit untuk kerjain tugas bunda dulu ya, kerjaan bunda dulu, dan dia ngerti. Tapi abis itu aku taruh bener-bener, aku taruh hatiku juga di situ. Tapi memang bener ya, sedih banget ya kalau misalnya ketika anak meminta, apa sih yang mereka minta ya Kak ya? Iya, cuman waktu kehadiran. Bermain bersama. Ada family time rutin misalnya kayak dijadwalkan dalam 1 minggu 2 kali atau 1 bulan 2 kali. Nggak ada, bener-bener nggak ada yang kayak hari Sabtu kita family time. Kan kerjaan kita kan penghibur yang waktunya juga fleksibel sebenarnya. Apalagi di waktu weekend itu yang harusnya mereka libur di rumah, kita justru kerja gitu. Cuman kita menganggap quantity bukan jadi persoalan tapi lebih ke kualitas. Misalnya kayak kita dapat waktu, misalnya dia pulang sekolah, katakanlah weekday gitu, dia pulang sekolah, ya bener-bener kita taruh hati kita bareng-bareng sama mereka di rumah gitu. Jadi nggak yang dikit-dikit handphone pun memang harus urgent aku balas, misalnya aku masih ada kerjaan atau live by Zoom apa segala macam, aku kasih pengertian dan untungnya mereka ngerti. Tapi memang sampai di titik mereka ngerti ya karena memang aku ngomongnya maksudnya aku bertanggung jawab dengan pernyataanku itu. Jadi memang kalau ya udah nanti tunggu bentar, habis itu bunda akan taruh handphone, kita akan main ya gitu. Tapi keren nih ya kalau misalnya punya orang tua musisi. Jadi ada hal yang seperti itu jadi lagu ya kan. Mungkin kalau saya digituin tantrum jadinya kan. Kamu nggak tahu ya mama tuh sibuk tahu. Ya sama. Iya ya. Tapi mungkin ngalihin energinya mungkin bisa terbagi. Lewat karya itu emosionalnya kita bisa sedikit terpecah gitu. Jadi dituangkan dalam bentuk lagu ya. Dan jadinya memang ternyata tidak semua konflik itu berakhir membahayakan, justru bahwa konflik, stres, segala macam dan masalah itu jadi sumber inspirasi malah buat kita untuk kalau nggak ada keresahan, nggak ada yang bisa diangkat justru. Iya benar kalau karena kan semua lagu terciptakan memang dari case-case yang kita alamin ya Kak ya. Kalau nah itu poinnya, kita nggak tahu berkarya yang bagus, yang kita tahu adalah berkarya yang jujur, udah itu aja. Iya benar, luar biasa. Kalau Kak Tantri sendiri nyiptain lagu juga Kak? Ya di Kotak ada beberapa. Ih keren banget. Nanti kita bakal sambung lagi ngobrol-ngobrol ya. Foxian dengerin dulu satu single ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kita kulik nih mumpung ada di sini. Kita kulik sampai ke dalam-dalamnya. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station, the voice of Sanga-Sanga. Gak berasa ya, udah 22 menit lepas dari jam 4 sore. Tapi masih ada Grace, masih ada Kak Arda dan juga Kak Tantri Kotak. Jadi image-nya kan memang Tantri Kotak ya Kak ya? Iya, langsung udah melekat itu. Langsung udah, bener banget kan. Jadi kalau misalnya Kak Tantri, Tantri Kotak. Sebenarnya nama panjangnya, nama aslinya siapa sih Kak? Tantri Shalindri Ikhlasari. Tantri Shalindri. Jadi kalau di Instagramku username-nya memang Tantri Shalindri. Tapi nama famousnya, nama panggungnya udah Tantri Kotak aja ya. Sudah keluar dari awalnya udah Tantri Kotak, jadi melekatnya Tantri Kotak.
Oke, sekarang kita lanjut ngobrol ya Kak ya. Boleh. Kan Kak Arda dan juga Kak Tantri ini sudah melangsungkan pernikahan 10 tahun. Spill dong Kak, kok bisa awet banget nih di saat Gen Z lagi di tengah gempuran takut untuk menikah, takut untuk punya anak kayak gitu kan. Tapi Kakak bisa sampai 10 tahun bertahan tuh, ada rahasianya gak sih Kak? Rahasia nggak boleh kasih tahu lah. Kan rahasia kata dulu. Tipsnya. Iya juga. Ya tipsnya. kena deh. Tipsnya Kak, ya ampun. Tipsnya adalah tidak ada jaminan. Maksudnya? Bahwa milih pasangan tuh nggak ada jaminan kita bisa sampai awet apa segala macam. Perjalanan tiap orang kan beda-beda. Makanya di lagu Tumbuh Bersama ini sebenarnya menjawab pertanyaan tentang orang-orang tadi bahwa takut menikah. Itu energinya beda dengan mempersiapkan menikah. Oke. Mempersiapkan menikah tuh kayaknya aku belum siap deh. Finansialku belum cukup, mainku belum terlalu jauh, karirku masih segini atau apa segala macam. Kayaknya belum optimal kalau aku punya relasi pernikahan. Nanti dulu deh. Terus ada itu beda itu mempersiapkan. Tapi kalau nggak nikah aku takut tahu pernikahan, hubungan kayaknya tidak membahagiakanku. Bahkan akhirnya kita sadar bahwa kita tuh nggak bisa nuntut pasangan untuk membahagiakan diri kita. Itu egois namanya. Jadi kitalah yang bisa membahagiakan diri kita sendiri, dan komitmen untuk berpasangan tuh ternyata nggak bisa kayak milih di supermarket. Aku milih pasangan ya yang 10 tahun garansinya nggak ada. Ya itulah di makna di lagu Tumbuh Bersama itu bahwa nggak ada yang sempurna. Kalau ada kesempurnaan berarti ada kesalahan. Yang penting tuh mau tumbuh gitu. Mau tumbuh bahwa ada hal yang nggak baik dan baik apa segala macam ya. Gimana cara nikmatin dan kita mau jalan aja gitu. Gitu. Karena nggak ada jaminan. Berarti nggak ada harus, maksudnya kayak biasa siapa yang lebih mengayomi, siapa yang lebih mengalah, enggak ya, sama-sama berjalan aja ya Kak ya? Iya pasti ada sebuah pelajaran yang akhirnya kita kenal ya. Akhirnya kita kenal, oh pasangan kita nggak bisa diginiin. Itu kenapa alasannya kalau kita masih kecil, kita kasihnya pensil. Kalau dewasa dikasihnya pulpen. Betul. Itu artinya kalau kita masih kecil, berbuat banyaklah kesalahan, biar mudah bisa dihapus. Tapi kalau kita udah dewasa, udah sulit untuk dihapus. Jadi artinya ya jangan mengulangi kesalahan yang sama. Masih ada tip X sih Kak? Hah? Masih ada tip X? Enggak ya? Tetap gak rapi ya? Gak rapi, kelihatan tanda-tandanya ya. Oke. Tapi indahnya di situ bahwa oh iya ya berarti dari permasalahan ini nggak ngulang lagi deh. Oh ya udah ini gitu. Oke. Kalau Kak Tantri nih, Kak Arda sendiri tipe orang yang romantis nggak sih Kak? Dia act of service orangnya. Jadi memang kalau dibilang romantis menurutku kan bayanganku di drakor ya. Jadi itu tidak terjangkau. Benar. Mungkin kebanyakan perempuan-perempuan kan kalau udah bisa nonton drakor, ya romantis banget sih. Aku tuh pengen banget ya pasangan aku kayak gitu kan. Akhirnya nggak nemu. Karena itu nggak ada, cuma di film doang kan. Betul itu fairy tale banget. Jadi nggak bisa. Cuman aku bersyukurnya Arda tuh memberikan service yang memang pas aja buat aku gitu. Aku punya banyak kekurangan, Arda yang menutupnya. Jadi memang bener-bener kita tuh yang tadi dibilang pelajaran cukup panjang menurut kami di 10 tahun pernikahan ini. Membuat relasi sebuah pernikahan tuh memang tidak mudah gitu. Jadi memang wajar sekali ada anak-anak Gen Z yang berpikir, aduh aku takut. Tapi kembali lagi ketakutan itu adalah energi yang buruk menurutku. Jadi memang mempersiapkan pernikahan itu penting banget gitu. Karena menjalani sebuah hubungan yang kita sudah notabene sampai memutuskan seumur hidup itu pasti butuh menekan ego yang cukup besar gitu. Jadi ya kuncinya mungkin salah satu berbenah. Aku dengan Arda tuh sama-sama kita mencoba untuk membenahi diri kita sendiri dengan banyaknya cerita di hidup kita masing-masing yang memang inner child bla 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 zaman sekarang tuh yang apa sih sebutannya tuh trauma masa lalu ya gitu-gitulah ya gitu. Jadi itu pun memang itu butuh proses. Jadi Arda aku kita benar-benar sama-sama membenahi hubungan kita dengan diri kita sendiri dan akhirnya terciptalah suatu hubungan yang pengennya doanya adalah tumbuh bersama gitu dalam kondisi apapun. Oke, kan pacarannya lama ya Kak ya? Ya. Kemudian waktu menikah itu juga penyesuaian juga? Banget. Oke, padahal kan udah lama nih pacaran nih kan? Nggak jadi jaminan. Belum keluar semua? Belum. Udah 5 tahun ternyata nggak ngebuka semua ya Kak ya? Nggak jadi jaminan. Jadi mau pacaran lama, mau pacaran sebentar,
Tapi tetap ketika pernikahan tuh kita akan tahu bagaimana the whole package-nya yang memang yang ya udah kita bisa terima itu gitu. Betul. Jadi ya pacaran sih menurutku ya pasti manis-manisnya doang yang diliatin. Tapi pas udah kita bareng-bareng, tidur bareng dalam kondisi yang memang up and down-nya kita mau tidak mau harus terima. Betul. Jadi ya lumayan lah. Ya karena pacaran kan nggak ada case token listrik habis, diapers Itu dia. habis, susu habis kan nggak ada kayak gitu. Betul. Hubungan itu bisa dites ketika dia pasangannya ketika ada ujian tekanan. Dari situ kan akan muncul gimana emosi dan segala macam. Oke. Nah, makanya di konten-konten kita kadang pacaran, kita jalan mau ke pasar, mau apa, berdua dan segala macam. Sampai kadang-kadang ada komen-komen, kok bisa sih nikmatin, kok bisa sih tanpa anak, kok bisa sih. Nah, itu dia. Kadang jangan sampai lupa bahwa merawat itu lebih sulit daripada mendapatkan. Iya betul. Ya. Itu dia, kalau apalagi sudah punya anak, ujian hubungan adalah kadang anak. Anak itu bisa jadi distraksi bahwa hubungan kayaknya nggak perlu dirawat deh. Udah anak terus, fokusnya anak, makanya perselingkuhan terjadi dan segala macam. Kadang sudah mikirin anak aja, kok pasanganku tidak memuaskan batinku lagi ya ketika sudah anak, jadi fokusnya ke anak. Kenapa nggak itu gitu? Bahkan perselingkuhan aja bisa dimulai dari hanya pendengar yang baik aja. Jadi bener. pendengar yang baik aja sekarang untuk itu pasti langsung bisa jatuh hati, bukan karena paras, bukan karena udah melegakan. Betul. Nah itulah ujian-ujian itu yang kadang makanya kita sering share di sosmed segala macam, bahwa jangan sampai lupa bahwa kalau sudah tetap punya pasangan ya dirawat. Karena begitu sudah distraksi, kerjaan, tuntutan, cicilan, udah habis. Cinta Semua habis. jadi satu, iya benar. Langsung kok nggak indah ya hubungan gitu. Oke, makanya yang saya baca juga ya, terutama di Kota Denpasar sendiri, angka perceraian tuh tinggi dan meningkat Kak. Selama dari pandemi kemarin sampai dengan sekarang itu angka perceraian meningkat gitu. Jadi ya benar-benar ternyata memang merawat itu lebih sulit daripada mendapatkan, dan kita harus merawat ya. Merawat. Oke. Nah kalau misalnya kita ngomongin lagunya Tumbuh Bersama nih, ini kan dalam rangka 10 tahun wedding anniversary-nya ya Kak ya. Iya. Nah dibuatin lagu yang nyiptain Arda. Kak Arda. Keren ya. Jadi 10 tahun wedding anniversary dibuatin lagu. Kalau saya 13 tahun nikah kemarin dikasih seblak. Tapi saya seneng loh Kak, itu kan bentuk perhatian. Apresiasi, iya, betul. Bener. Karena saya nggak bisa Seblak keluar duit kan. Iya, Ciptain iya. lagu cuman gonjreng-gonjreng lo, nggak ada Oh duitnya iya, lo, berarti padahal kan lebih modalan saya lebih ya. modalan kamu, bener. Iya. Saya disuruh bikin seblak, angkat tangan, susah. Gak bikin Kak, beli juga sih. Tapi lumayan lo bayar 25.000 kan. Saya tinggal curhat aja ya. Iya tinggal curhat Aku aja emang kan. gampang digombalin. Kalau saya sih emang lebih seneng dikasih seblak ya Kak. Kelihatan dari body kan. Agak sedikit membesar gitu ya, kan masuk masa pertumbuhan soalnya. Iya, 13 tahun kan. 13 tahun. Oke. Sesuai tema kan? Kenapa? Sesuai tema masa pertumbuhan, tumbuh bersama. Tumbuh bersama. Iya benar. Bisa jadi MC kamu ya. Nah, itu nyiptainnya berapa lagu, Kak? Berapa lagu, berapa lama? Saya jadi lapar ngomongin jadi saya seblak. kalau bikin lagu, semakin lama saya semakin gak jujur. Oh, Saya percaya oke. kalau semakin cepat, kayaknya ini jujur. Memang itu yang memang saya pengen keluarin. Setengah jam kayaknya. Hah, Kalau serius? Nulisnya sama ini ya, karena biasanya udah dari kepala. Misalnya tiba-tiba 10 tahun saya inget-inget foto-foto lama dan segala macam. Saya inget perjalanan, terus saya inget perjuangan. Jadi ada momen, saya bikin buku kan, judulnya Pelabuhan Terakhir. Itu buku yang saya mengisahkan bahwa nggak ada, saya yang belum pernah cerita di mana-mana, cuma ceritanya di buku itu. Salah satunya dalam momen di mana saya sama Tantri itu, ketika Tantri udah jadi rockstar, saya ke Jakarta. Tantri ngenalin saya sama sahabat-sahabatnya, dia yang banyak banget. Saya anak daerah bingung, saya bayarin makannya gimana? Karena ini sebuah restoran. Tiba-tiba udah selesai apa segala macam, wah Tantri ngulurin tangan di bawah meja, dia bilang, kamu tolong bayarin ya, gitu. Wow. Segitu saya langsung berdiri, saya menuju kasir. Saya geter hati saya bilang, ya Allah kalau memang dia jodoh saya, mudahkan saya, bahagiakan dia. Saya nengok dan saya memperjuangkan dia. Itu karena ternyata udah jadi rockstar, dia nggak merendahkan saya, justru saya ngangkat saya untuk, kok saya pikir perempuan mungkin ketika saya luka ya waktu itu, kayak sama deh apa, ternyata justru dia memuliakan saya untuk segitunya mikirin bahwa biar harga diri saya nggak jatuh. Betul. Nah dari situ refleksi-refleksi itu akhirnya saya langsung bikin lirik. Aku tak bisa setia sendirian, bantu aku untuk saling agar tercipta hubungan. Aku tuh nggak bisa, di antara kita banyak drama, ikatan ini, ikatan kita, janji ya kita mau tumbuh bareng gitu, bersama.
Jadi di balik case itu ya benar-benar maksudnya ada sesuatu yang Kak Tantri lakukan hingga membuat pasangan akhirnya setia gitu kan ya Kak ya. Jadi setia kita bersama nih, tumbuh bersama. Ya nggak bisa sendirian. Nggak bisa sendirian. Makanya bantu aku untuk saling. Itu kan sebagai doa sebenarnya. Juga sebagai doa. Saya percaya bahwa lirik itu kan diulang-ulang soalnya. Tapi tulus ya Kak Tantri ya, maksudnya sampai bisa melakukan hal seperti itu gitu kan. Tulus banget padahal waktu itu udah lama kenal. Enggak, itu kan baru pacaran, baru pacaran terus aku ke Jakarta nyamperin dia gitu. Ya ampun. Jadi baru-baru itu yang dia kalau ditanya Kak Tantri tulus ya, dia akan nggak sulit jawab. Yang menilai orang tulus, menilai orang romantis adalah orang. Enggak, tapi saya cerita kayak gitu kan maksudnya tragis banget nih posisinya Kakak dulu ya. Tragis, mengenaskan di TKP. Iya kan? Iya dong kan, bener kan, tapi Sebenarnya maksudnya bisa TKP kuning ya. pakai polis lain ya. Iya kan, maksudnya dengan case seperti itu gitu, tapi Kak Tantri tetap mencintai, tetap tulus, tetap melakukan hal seperti itu supaya sebagai kakak, sebagai laki-laki juga kan tetap harga dirinya. Iya, benar. iya. Wih, luar biasa loh. Jadi gara-gara itu terinspirasi untuk membuat lagu. Ada direncanain nggak Kak buat lagunya ini Kak? Maksudnya kayak memang dari tahun lalu saya udah deh nanti 10 tahun enggak. Justru orang-orang gemes adalah mungkin karena di sosial media kita banyak cerita, banyak mungkin kata orang, banyak berbagi dan segala macam. Tapi kalian nih pasangan musisi kenapa nggak pernah bikin lagu duet? Karena lagu duet kita judul Pelabuhan Terakhir itu hanya lagu di pernikahan. Setelah 10 tahun nggak berkarya lagi. Kenapa? Karena Tantri waktu itu sibuk sama Kotak, saya sama band saya, dan sekarang kan saya solois kan. Gitu, sekarang solois. Jadi kayak nggak ada harus ya, emang harus gitu. Tapi ternyata aku malah sadar bahwa nggak bisa. Sesuatu itu harus ada apresiasi. Kerja harus ada apresiasi untuk dia mau bahwa oh ya ini kerjaku benar. Hubungan harus ada apresiasi bahwa oh iya ya aku dihargai oleh pasanganku, berarti aku harus bertumbuh ya. Gitu. Harus ada apresiasi. Di negeri ini yang kurang adalah apresiasi. Oke, benar. Jadi orang akan merasa bahwa hubungan ini penting, berenergi dan patut untuk dirayakan gitu. Iya karena apresiasi. Makanya saya bikin lagu itu dan seneng banget tiba-tiba ada orang yang ngirimin DM, ngirimin caption dan segala macam. Dia pakai lagu itu, perjalanan dia sama hidup susah, sekarang sukses, terus tumbuh punya anak segala macam. Jadi dirayakan sama orang-orang tuh kayak, aduh kok seneng ya, orang-orang terlibat di doa itu. Gitu. Ternyata relate sama kejadian-kejadian orang-orang juga. Ada hambatannya nggak Kak pada saat menulis lagu? Menulis lagu enggak sih, bukan menulis lagu kan dia 15 menit. Cuman hambatannya pas lagi take vokal aja buat aku. Iya, saya tadi dengerin lagunya kan, jadi Kak Tantri itu kan memang genre musiknya ke slow rock ya, dan ini lagunya sedikit mendayu-dayu kan. Ini keluar dari jalur nyamanku sebenarnya. Jadi memang itu challenging banget pas lagi take vokal. Pas dia bikin lagunya sih aku udah kebayang aku nyanyinya bakal gini. Terus karena memang untuk lagu ini kita kemarin di produserin sama Bang Pai. Akhirnya Bang Pai bilang gini, Tan coba deh lo nyanyi yang tidak biasa yang lo lakukan di Kotak gitu. Oke, pas coba Bang emang boleh ya nyanyi dari awal sampai akhir itu falset. Loh nggak ada yang salah lah. Terus pas tak dengerin kok aneh ya, coba lagi. Jadi pas udah nyanyi kayak gitu, pas dengerin yang akhirnya tuh kayak oh bagus ya Tantri falset doang. Jadi kalau misalnya pas lagi live tuh nggak effortless banget untuk nyanyiin lagu ini gitu. Karena kan biasanya kan aku teriak-teriak, powerful dan lain-lain. Tapi kalau yang ini ya pas live-nya aku ngerasa tidak terlalu berat. Tapi pas lagi take vokalnya ternyata menahan untuk nyanyi teriak-teriak tuh agak susah buat aku. Berapa lama take vokalnya Kak? Cepet banget. Cepet banget enggak juga. Karena dia effortless. Yang tadi nyanyinya apa namanya? Dia nggak apa? Ya biasanya tinggi apa semacam dia. Biasanya ngegas ya. Iya, dia hanya yang bikin lama adalah dia berpikir ini bagus atau enggak. Iya gitu. sih. Tapi saya bilang bahwa ya ini filosofi lagunya seperti filosofi lagunya bahwa nggak perlu semua harus kita tunjukkan kadang gitu. Ada yang kita sesuai kebutuhan, lagi pas pengen falset, lagi pengen pas slow gitu. Yang tercipta itu yang harus dinikmati udah. Oke, ya tapi emang enak banget tau kalau gue ya Kak. Alhamdulillah. Nanti saya mau bikin foto sama suami pakai lagu itu. Nanti saya tag Kakak ya. Sambil megang seblak nggak? Iya dong, tetep ya. Jadi ini lagu ini ya Voxiania diproduseri oleh Pai Burman ya.
Kak Pai Burman, Kak Tantri Arda juga pengen mewarisi sebuah momen merayakan 10 tahun pernikahan dan selamat menikmati lagu Tumbuh Bersama. Salam penuh cinta, salam bertumbuh. Menjawab ketakutan manusia hari ini yang khawatir banget tentang terluka kalau menjalani hubungan, yang takut untuk memulai hubungan, ya kan Kak ya? Takut menikah, takut punya anak, takut semua, pokoknya serba takut. Dan akhirnya lagu ini menjawab semua ya. Semoga. Ya, nanti kita bakalan puterin lagunya biar Foxian penasaran dulu kayak gimana sih lagunya Kak Tantri dan Kak Arda yang baru. Tapi sebelumnya ya, satu single dulu untuk Anda. Nanti ya tahan dulu lagunya Kak Tantri sama Kak Arda. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station, the voice of Sanga-Sanga. It's your and Drums. Masih di sini ya nemenin Foxian semua di 102 Lunch barengan sama Grace, barengan sama Tantri dan juga Arda. Wow, keren banget ya. Masih Kak, masih semangat Kak? Masih dong, harus. Mana suaranya? Lambaikan tangan dulu nih ke kamera. Foxian, udah banyak banget yang nonton, kita boleh melambaikan tangan ke kamera ya Kak. Kamera di sisi kanan. Nanti saya tinggal keluar sebentar. Kalau misalnya kakak sudah tidak berani, lambaikan tangan. Oh beda ya itu ya. Uji nyali ya. Uji nyali itu ya. Oke, kita lanjut ngobrol lagi ya. Kita tahan dulu nih tentang lagu yang tumbuh bersama. Nah sekarang saya mau ke Kak Arda dulu. Siap. Kak Arda juga bikin lagu lagi ya Kak ya, di samping dari tumbuh bersama ini ya Kak ya. Betul, sebenarnya jadi kan saya memutuskan untuk solois di tahun lalu. Setelah saya keluar dari band saya, terus saya solois sekarang. Jadi entitas baru namanya Arda Hatna. Single pertama judulnya Iya Iya Tidak Tidak. Single kedua featuring sama Tantri yang tumbuh bersama. Dan tanggal 16 Mei ini mau rilis lagu baru. Judulnya? Judulnya Orang Tak Enakan. Itu yang nyiptain siapa Kak? Kebetulan aku sendiri juga. Kenapa bikin lagu tentang orang gak enakan nih? Pasti relate lagi sama kehidupan pribadi deh nih. Jelas. Kenapa bikin lagu Orang Tak Enakan? Karena orang tak enakan itu menyenangkan banyak orang tapi menyakiti orang-orang sekitar. Justru menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang-orang tersayang. Kenapa? Karena bermula dari itu budaya orang tak enakan tuh orang itu bahaya banget. Kenapa? Karena kita nggak tegas nanti sama hidup. Kita malah justru akan tersesat sama, kita nggak punya maps yang bagus untuk hidup. Kita mau mesti ngelakuin apa segala macam karena nuruti keinginan orang dan terbiasa akhirnya melatih respon gimana bahagia itu atas dasar orang lain. Respon orang lain itu bahaya banget. Sedangkan kebahagiaan itu ada di diri kita sendiri gitu. Benar. Jadi menolak, melindungi diri itu nggak jahat gitu. Betul. Jadi mencintai diri itu nggak jahat. Lebih ke situ. Dan Kak Arda ini nulis ini memang karena kakak sosok yang orang nggak enakan atau berada di sekeliling orang yang nggak enakan? Ya pernah, pasti ini pernah pun jadi juga bagian itu. Pernah jadi bagian itu, orang tak enakan. Akhirnya berhasil keluar dengan cara? Dengan cara menyadari bahwa ternyata menjadi orang tak enakan itu menyakiti orang-orang sekitar, nyakitin istri bisa, nyakitin anak karena sering orang terdekat, orang terdekat gitu, karena sering mengiyakan, mudah mengiyakan. Kak Arda sendiri yang sadar langsung gitu. Haruslah bahwa oh iya kayaknya minta tolong ini. Oke. Dalam hati bisa nggak ya? Justru sebelum menolong orang lain kadang kita harus menolong diri dulu sendiri. Benar. Itu lebih ke membuka cakrawala berpikir aja, ngajak bareng-bareng bahwa menjadi people pleaser itu bahaya banget. Karena itu nanti mempengaruhi dalam berelasi keluarga, pekerjaan dan bakal menyesatkan sih. Itu tadi bahwa keputusan untuk berbahagia atas dasar respon orang lain tuh berat. Ini udah berapa lama Kak bikin nulis lagunya yang ini? Sebentar juga, cepet juga? Aku lupa deh waktu ini kalau ini bersambung kalau nggak salah ya. Aku lupa kalau nggak salah. Oh enggak. Pokoknya pernah muncul di kepala, ada lagi pas di mana ya? Pokoknya di kereta atau di pesawat, pokoknya tiba-tiba ada jadi orang tak enak. Iya, spill dikit aja nggak apa-apa. Boleh ya? Spill dikit nggak boleh. jadi oh ini songnya. Pola asuhan mencetakku menjadi penurut. Ada yang salah tetapi nalarku kalah untuk berbakti. Udah di situ stop. Pokoknya ada di situ aja. Terus tiba-tiba ambil gitar, udah seminggu kemudian atau apa, terus full lah menjadi lagu 30 menitan. Emang pola asuh Kak yang menciptakan kita menjadi orang nggak enakan? Turut besarnya nyetak itu memang karena pola asuh pasti. Gimana orang tua, gimana anak kan biasanya. Iya benar. Itu jadi
orang tua ngedidik kita gimana segala macam kan tantangannya beda-beda parenting itu dari masa ke masa. Sekarang masa Gen Z, ternyata pas aku dengerin ke anak-anak Gen Z juga lagu ini relate gak sih sebenarnya sama mereka? Mereka langsung dar masih gitu, aku masih banget keponakanku segala masih banget. Masih ngikutin maunya orang tua mau apa mau iya. apa. Iya, Tapi dia nggak pernah nanya dirinya sebenarnya mau apa. Pengennya apa? Kadang anak tuh tahu pengen ngomong, "Mah, Pah, aku tuh talentaku di sini. Aku memutuskan hidupku di sini," gitu. Itu kan menurut pandangan papa gitu. Menurut pandangan bapak, ibu dan segala macam. Tapi aku tuh passionku di sini karena passion itu adalah rela menderita. Aku rela menderita loh kalau aku kuliah di sini, punya pekerjaan ini nggak apa-apa karena dan aku yakin ini yang akan bisa menganterin aku nggak menjamin sukses tapi menganterin aku untuk mau berusaha lebih gitu di sini. Itu kayak gitu-gitu dan semoga jadi apa penerang lah bahwa aduh nggak enak susu ya udah itu meledak nanti. Iya benar-benar. Bahkan saya sampai ke psikolog kan ya. Oke, ke psikolog tuh karena mengalami kasus itu. Bisa jadi ada salah satunya begitu. Salah Oke. satunya empati yang berlebihan bahwa jadi orang nggak enakan lama-lama ya akan terus dimanfaatkan gitu. Bener, kayak saya harus ke psikolog berarti gitu ya. Mau ngapain? Beli sebelah. Siapa tahu beli enggak. Siapa tahu saya ke psikolog terus diskusi bisa bikin lagu juga Kak. Saingan kita. Nggak, karena saya ke psikolog menyadari aja bahwa orang-orang yang terluka batinnya kalau dia nggak menyadari bahwa saya terluka, dia akan nyakitin orang lain. Benar, nanti ketika kita berkeluarga, kita punya anak, kita akan melakukan sama dengan seperti apa yang kita alami ya. Betul. Jadi tidak akan terputus nih, kayak hal yang ini nggak akan putus gitu. Oke, keren banget loh Kak, emang dasar 16 Mei. kalau 16 Mei ya, nanti bisa di request juga di Fox Radio. Kita udah ada lagunya, cuman kita nggak mau putar dulu sih. Yang pertama yang dikirim loh. Waduh. Wih, keren. Terima kasih, Mak. Kita kasih tepuk pramuka. Tepuk tangan ya. Aku masih inget nih. Kan? Seru kan? Anak-anak zaman sekarang tahu gak sih tepuk pramuka ya Kak ya? Oke, thank you Kak Arda. Sekarang kita lanjut ke lagu Tumbuh Bersama ya Kak ya. Nah, kenapa sih Kak memilih judulnya Tumbuh Bersama? Kan mungkin bisa berkembang biak atau enggak ya? Berkembang biak kayak beranak terus ya, beranak Iya ya, pinak. beda ya. Kalau tumbuh bersama kan ya namanya hubungan relasi pernikahan itu ya mencari bukan mencari tapi lebih ke sama-sama membenahi sampai kapanpun kita merawat itu. Jadi ya itu harus bareng-bareng gitu, nggak bisa cuma salah satu dari orang tersebut gitu. Jadi memang kayak cocok kalau misalnya tumbuh bersama Sama itu. Kalimatnya jadi strong kan katanya. Oke. Tumbuh bersama. Yang bikin judul berdua atau Saya. Kak Arda? Berarti udah Kak Aku Tantri tinggal terima beres aja, ya. betul. Aku butuh suaramu, iya. Oke, Gitu. pasrah ya. Aku butuh suaramu ya. Aku butuh ATM-mu. Ya, gitu. udah enggak dong sekarang udah enggak. Ya udahlah yang lalu biarlah berlalu Enggak, ya. aku butuh suaramu ke aku kan. Nah, aku sekarang aku butuh ATM-mu. Oh gitu. Iya udah switch ya sekarang Udah ya transaksional ya. Pokoknya kan uang istri ya uang istri. Kalau Ya. uang suami ya uang istri. Betul itu. Ya kan. Terima kasih Maaf ya Kak, Anda berada di dua wanita. Apa-apa. Dua wanita PMS. Saya tuh gak punya apa-apa. Semua tanah apa semua nama istri kok. Gak ada apa-apa. Wih, keren. Tapi Tapi apa? nggak ada tapi. Enggak ada. Kirain tapi ada yang dibohong di belakang gitu, yang disembunyikan gitu. Nah untuk kedepannya apa ada rencana untuk buat lagu lagi berdua Kak? Mungkin nggak tahu, tapi mungkin dalam waktu dekat belum. Cuman lebih ke apa? Belum tahu lah, itu belum tahu. Arda dengan entitas yang baru sebagai solois, aku juga dengan bandku dengan Kotak. Jadi mungkin kalau dengan Kotaknya nanti mungkin akan bikin single, tapi yang kedepan sih aku punya mimpi pengen punya satu karya sendiri sebagai entitas tantri. Ya sebut saja Tantri Kotak atau Tantri Salindra juga bebas. Tapi ini karya ini benar-benar yang menceritakan keresahan yang sedang aku alami saat ini gitu. Jadi tapi itu plannya nanti, belum tahu sih kapan rilisnya. Okay. Dalam yang terdekat di lagu Orang Tak Enakan tuh dia berkontribusi. Itu jadi apa? Dia nyinden. Oke, PR banget gak Kak? Disuruh nyinden secara udah suaranya udah slow rock banget kan, udah rocker. Ya nggak apa-apa, ternyata itu olahraga kan, maksudnya kadang kita mencoba hal baru itu menyenangkan. Kadang kita kan takut dulu kan,
kayaknya nggak enak deh, kayaknya nggak nyaman deh apa segala macam. Tapi begitu nyoba jeder, saya merinding dia nyinden. Magis banget dia nyinden. Kayak kelihatan banget aura-aura Susananya ya keluar ya. Bukan dong. Enggak ya. Siapa Ancol tuh? Siapa Si manis jembatan Ancol. Aku ngetes doang, sumpah aku ngetes. Berarti seumuran. Ya kan ketahuan. Padahal saya berhasil membranding kalau umur saya 13 tahun di Fox loh Kak. Dan hari ini terbongkar semua identitas saya. Aduh ya ampun. Nah kalau jenis musiknya sendiri Kak untuk orang tak enakan tuh apa Kak? Ada nuansa 80-90-an sebenarnya. Wih, gue banget tuh. Walaupun dikemasnya secara modern ya. Jadi 80-90-an kok musiknya agak jadul tapi modern ya gitu. Terus sama bawa bawa gamelan, ada gamelannya. Ada sindennya. Ada sindennya. Oke. Oke, terakhir ya Kak ya, apa sih harapannya untuk single ini nih ya, untuk yang orang tak enakan dan juga tumbuh bersama? Ya nggak muluk-muluk, semoga meledak hits nomor 1. Amin. Ratusan juta gitu. Amin, jangan lupa saya Kak. Iya, beli tanah di Bali. Amin. Ntar saya kasih nomor rekening deh di belakang. Kan doa yang baik-baik ya Allah. Iya benar. Di tanah Bali loh ini loh Kak. Kan katanya kan ada bukan kita yang memilih Bali tapi Bali yang memilih kita. Siapa tahu nanti kakak-kakak semua bisa untuk tinggal di Bali. Mari kita amini Foxian. Amin. Mau butuh maklar? Loh enggak ya. Canda ya Kak ya. Iya. Oke, kalau Kak Tantri sendiri harapannya apa nih Kak? Harapannya semoga banyak, maksudnya ada lagu-lagu tumbuh bersama ataupun nanti lagunya Arda sendiri juga banyak yang relate, banyak yang kita kan pengennya ciptaan karya jujur yang punya manfaat buat yang denger. Semoga banyak manfaat dari lagu-lagu kita untuk bisa sama-sama buat orang-orang yang takut untuk menikah. Semoga kalimat takut itu diubah menjadi persiapan untuk menikah setelah mendengarkan lagu ini, dan sama-sama untuk saling berbenah untuk pasangan-pasangan yang mungkin sedang mengalami suasana yang cukup berat. Betul. Untuk menghadapi sebuah hubungan pernikahan. Ini menjadi satu obat buat mereka. Ternyata memang suatu hubungan pernikahan itu ya harus sama-sama saling. Amin. Saya tambahin untuk Luna Maya dan Maxim selamat tumbuh Iya bersama. bener. Iya lagi. FOMO banget sih. Saya kemarin nggak diundang loh. Emang siapa gue? Saya juga kemarin tuh kan pas lagi datang ke Bali, terus ada event yang ngundang Kotak. Jadi saya memilih untuk datang ke event yang ngundang Kotak. Oke. Karena memang di Luna saya tidak diundang. Oh gitu. Iya. Ya, saya juga kemarin pas siaran. Karena saya juga nggak diundang, jadi saya milih siaran. Ternyata kita sama ya Kak. Apakah saya akan menjadi penyanyi juga? Bisa. Karena kesamaan kita. Oke, thank you banyak ya waktunya. Sama-sama, Kak Tantri, Kak Arda, semoga sukses selalu. Amin. Semoga single-singlenya semua meledak. Ayo dong, ajakan ke Foxian, jangan lupa di request nanti ya. Ya, Foxian ini mungkin kali pertama mendengar lagu Tumbuh Bersama. Semoga kalian relate, dan juga kalaupun memang ingin mendengar lagi langsung request di Fox Radio Bali. Wih, mantap. Nah, sebelum kita dengerin yang versi aslinya nih, kita dengerin live-nya dulu ya Kak ya. Oh, baik. Nyanyi satu album? Boleh. Apa nyanyi semua dari yang dulu-dulu, semua dari yang berarti waktu baru wedding? Nanti dari jam sekarang jam 5 sampai jam 6 berarti full konser Full gitu kakak ya. aja, Kakak istirahat dulu. Iya, saya aus Kak, lapar. Mau beli seblak. Tetap ya. Thank you banyak ya Kak ya. Sukses selalu ya. Foxian, kita dengerin sama-sama ya lagunya Kak Arda, Kak Tantri, Tumbuh Bersama secara live. Pasangan takkan sempurna, justru di sana letak indahnya kataku. Setuju, takkan ku bantah. Kita berubah usai lewati badai itu. Baru ku tahu dulu aku telah keliru, ternyata jodoh
cermin diriku yang lain. Aku tak bisa setia sendirian, bantu aku untuk saling agar tercipta hubungan. Aku tak bisa di antara kita banyak drama. Ikatan ini, ikatan kita, berjanji tumbuh bersama. Cucururucu, 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 cucururucu. Persetan percaya cinta, kata mereka yang pernah terluka hatinya. Aku pun merasa sama, sampai akhirnya kau datang untuk membebaskanku. Baru ku tahu dulu aku telah keliru, ternyata jodoh cermin diriku yang lain. Aku tak bisa setia sendirian, bantu aku untuk saling agar tercipta hubungan. Aku tak bisa di antara kita banyak drama. ikatan ini, ikatan kita, berjanji tumbuh bersama. Berjanji tumbuh bersama. Berjanji tumbuh bersama.